Harus dengerin pesan Dedi, nanti abang bisa ngejalanin itu semua dengan baik gitu. Saya hidup sesurga ya. Hidup sesurga, jagain adik-adik sama mami. Oh. Mudah-mudahan Mama dan Abi masuk surga. Aku pengen menggandeng kedua orang tuaku ke surganya Allah. Amin. Amin. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Kaulah ibuku, cinta kasihku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya sadaqallahul azim. Insyaallah, tabarakallah. Dedi ya. Sehat ini? Alhamdulillah sehat. Allah. Maaf lo ganggu, ini lagi. Iya, aku malah di sini duluan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada Sony Septian dan juga Kimas. Silakan, Emang lagi masa pertumbuhan juga nih ya. Kamu tuh hafalannya udah bertambah lagi sekarang? Alhamdulillah udah bertambah Om. Berapa sekarang? Jangan panggil om. Maunya panggil kakek. Kakak. Oh kakak. Udah berapa sekarang? Alhamdulillah lagi jalan juz 28, tinggal sisa 4 atau 3 surat lagi. Doain ya Om. Jadi dirapi Dedi ya? Iya. Setoran ayat ke Dedi? Kalau misalkan bulan Ramadan, sekarang ke Mami. Tapi kalau misalkan biasanya udah bertahun-tahun sama Dedi. Oh gitu? Setiap hari, dan tidak hanya bulan Ramadan saja kan semangatnya tuh ya? Alhamdulillah iya. Jadi setiap mau berangkat sekolah pasti setoran dulu. Nanti pulang sekolah setoran lagi gitu. Oh gitu? Pas lagi sakit juga tetap setoran ya? Dia yang malah setoran sendiri. Terus waktu aku lagi masih di rumah sakit, dia setoran sendiri. Tiba-tiba dia datang ke rumah sakit, dia ngasih kabar gini, Dedi, alhamdulillah aku udah nambah surat baru gitu. Jadi Dedinya senang banget kan, walaupun gak ada Dedinya dia tetap hafalan. Iya. Nah ketika Dedinya udah mulai bisa, mulai sadar segala macam, tetap harus setoran juga sama Dedinya. Yang bikin Nemenin kamu di kasur. selalu semangat itu apa sih? Ya karena Dedinya tuh biasanya nyemangatin abang. Terus biasanya ngasih nasihat. Oh gitu? Sekarang Dedi kan udah sehat lagi ya? Alhamdulillah terlewati masa-masa itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita aja ikut bahagia, apalagi kamu. Karena kamu termasuk yang panik banget saat itu ya? Sekarang ngeliat Dedi udah bisa seseger ini, Sehat. bahagia banget dong. Ya bahagia banget Om karena bisa. Jangan panggil om. Bahagia banget. Karena sekarang tuh udah bisa quality time lagi, udah bisa jalan-jalan lagi. Main bola udah belum? Udah. Udah kan dia pengen banget cinta-cintanya pengen main bola lagi. Terus udah bisa di bulan Ramadan ini dia udah bisa mimpin tarawih lagi. Alhamdulillah. Aduh. Itu apa ya, banyak orang ngomong ayah sambung terbaik gitu loh Son. Sayangnya tuh tanpa batas, maksudnya ya di kondisi lu ya, di posisi lu tuh ada anak, maaf ya Fasya, ada anak sambung tapi ada anak kandung, tapi ini mah udah anak kandung lu banget. Iya nggak Pas? Iya. Makanya sering banget yang banyak yang bilang kayak gitu. Tapi aku selalu bilang juga, enggak, dia bukan anak sambung, dia anak kandung aku biar gimana pun gitu. Walaupun kita nggak ada hubungan darah sekalipun, dia anak aku gitu. Gak ada, kan gak ada pembanding sama sekali, sama banget.
Justru dia harus dilebihin karena dia kan sudah lebih dewasa dari adik-adiknya gitu. Pasti perhatiannya juga beda. Yang lain ya sesuai dengan porsinya. Cuma aku memang nggak pernah bedain ketika ditanya, "Mah, aku nggak pernah kepikiran hal-hal kayak gitu kalau nggak aku baca dari orang gitu. Sama sekali nggak pernah kepikiran di benak aku. Nggak ada. Nggak pernah terbersit kalau ini anak sambung, ini anak kandung. Nggak pernah. Wallahi nggak pernah kayak gitu. Makanya aku baru ngeh yang kayak gitu-gitu aja ketika aku baca yang seperti itu gitu kan. Walaupun mereka pun komentarnya komentar sesuatu yang positif kan gitu. Iya. Udah anak aja udahlah ya. Iya. Iya. Jadi sekarang yang pengen kamu lakukan lagi sama Dedi apa? Yang belum? Aku tuh pengen ngelakuin tuh nanti jadi pas aku lebaran nanti tuh aku pengen nyelesain juz 28 karena kan bentar lagi. Ih bentar lagi nih udah Bentar. seminggu loh. Nah. Udah seminggu lebih. Terus aku mau Dedi ada karena kan itu jadi momen yang paling Ketika iya. khatam 3 juz itu. Karena kan Dedi kan pengennya aku hatam 3 juz. Iya. Aku pengen Dedi ada di situ ngeliat. Persembahan lebaran ini nih. Jadi kamu ngapalin itu jam berapa sih biasanya? Biasanya tuh kalau misalkan sekarang tuh antara sore. Kalau misalkan subuh kan sahur. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini antara maghrib, Om. Di tangan dia tuh mostly pegang Al-Quran jadinya. Ya layaknya anak-anak aja sih, kadang pegang Al-Quran, kadang enggak, masih bermain. Cuma aku selalu ngingetin dia, abang please fokus ya gitu. Waktunya abang ngaji tuh ngaji aja, waktunya main ya abang main. Tapi begitu ngaji abang fokus. Karena ini bukan cuma buat Dedi, bukan cuma buat Mami, buat abang nanti gitu, abang dewasa gitu. Iya. Dedi kan selalu bilang sama abang, apa nanti kalau abang baca Al-Quran aja, Allah aja ngelindungin, apalagi kita hafalin. aku selalu ingetin itu. San, lu kiblat itu ke sosok orang tua tuh ya dari Nabi Muhammad juga pasti ya. Rasulullah pasti kan. Iya. Kita kan sebagai orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik ya buat anak-anak kita ya. Kurangnya kita berusaha untuk tidak ngasih kekurangan itu buat anak kita gitu. Apa yang kita nggak tahu, kita ajarkan supaya anak kita menjadi tahu. Kalau misalkan ternyata kita memang nggak ahli di bidang itu, kita bisa kok ikhtiar kita panggil guru ngaji. Tapi yang penting setorannya tetap sama kita. Karena kan kita nggak pengen dia hafal karena guru ngaji, pahalanya cuma di dan guru ngaji. Kita kan sebagai orang tua pengen terlibat dalam kehidupan anak itu. Gitu. Iya. Dan nanti dia akan bersaksi di depan Allah kan. Betul. Siapa yang bikin dia menjadi penghafal Quran. Ya dan kita juga sebagai orang tua kan nggak pengen selamat sendiri ya. Kita pengen selamat sendiri, ibadah sendiri yang banyak, anak dibiarin aja lah apa segala macam. Tapi kan enggak gitu, karena kita sebagai orang tua ya pengen kita sama-sama nanti di surganya Allah lagi. Gitu. Tadi Fas tuh ngomong gini, Fas mau ketika Fas hafal Quran, berapa juz pun itu, sekarang kan target 3 juz ya. Mudah-mudahan sampai 30 juz. Dedi itu ada di situ menjadi saksi pencapaian kamu. Iya sih Om, pengennya kayak gitu. Panjang umur, Son, panjang umur. Dia sama maminya sih, sama adik-adik yang lain tuh emang kayak udah ngerti banget kondisi aku gitu. Dia jangan sakit ya Det gitu, sembuh ya Det, dia selalu bisikin itu. Bahkan kalau misalnya adiknya lagi minta gendong sama Dedi, dia bilang jangan gendong ke Dedi dulu, Dedi belum kuat gitu kan, Dedi belum bisa angkat berat gitu. Akhirnya lama-lama adiknya juga ngerti, ayo sini Dedi gendong. Enggak ah, nanti Dedi sakit lagi. Kakak nggak mau Dedi sakit, jadi dia tuh selalu ngasih pengertian gitu. Son, kondisinya sekarang tuh udah seperti apa sih? Alhamdulillah udah sehat, udah fit. Obat juga udah dikurangin semua. Alhamdulillah. Udah bisa aktivitas lagi, Iya. aktivitas lagi, udah senang. Udah bisa main lagi sama anak-anak yang kayak ini udah main basket apa segala macam. Ya lebih semangat lagi lah. Kan kita lihat banget ketika layarnya masih harus dipangku. bisa nengok. Terus pas aku ke rumah juga gimana galaunya secara emosi juga. Itulah paling yang tadi Kak Irfan bilang secara emosi. Memang sekarang tuh kan masih kurang stabil ya. Ya namanya juga sakitnya berhubungan dengan kepala apa segala macam. Ya mereka coba selalu ngerti gitu. Makanya tadi pas mungkin bilang nggak pengen bikin Dedi marah apa segala macam. Iya. Ngejaga banget ya. Jaga. Yang kamu takutkan apa sih, Mas? Aku tuh yang aku takutin itu kalau misalkan Dedi tuh gak ada lagi di samping aku, makanya aku tuh selalu aku selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik di antara. Jadi aku pengen tuh menjadi orang yang terbaik, pengen jadiin semua momen itu menjadi momen-momen terbaik yang ada di hidup Dedi.
ngomong langsung ke Dedi gitu nggak? Sering atau Sering sih. sehat Son? Yes. Banyak yang berharap mereka tuh kebahagiaannya tuh lengkap dengan hadirnya Sony. Yang umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Yang sehat juga bisa pergi duluan, betul ya? Nggak muda, nggak tua, nggak sakit, nggak sehat, sama aja. Tapi kemarin kan seperti satu momen ketakutan itu besar sekali. Iya, banget ngerasa apalagi kita sebagai ayah ya. Sakit gini tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu ya dapet sakit separah itu gitu. Ketakutan ada kalau aku nggak ada anak-anak gimana ya masih kecil-kecil gitu. Mana aku juga mungkin belum nyiapin terlalu banyak buat mereka. Terus istri juga nggak pengen kayak aku kenapa-napa, tapi dia harus ngeliat kondisi aku kayak gini gitu. Malah mereka khawatir banget pas aku lagi sakitnya tiba-tiba mamah meninggal. Wah mereka tuh bener-bener protek aku banget sampai aku yang nangis aja langsung abang tuh bilang, Dad jangan nangis, Dad kuat, jangan nangis ya. Dia yang perhatian banget gitu. Nanti aku setiap lagi pengajian nangis dikit, nggak boleh nangis, kuat. Aku nggak nyangka kalau dia bisa sedewasa itu gitu. Ya, jangankan itu kita aja. Ya, gue pas gini, aduh, pas baca berita mama meninggal aku kepikiran, aduh Sony gimana ya? Karena kan kita tahu kamu harus terjaga banget ya, pas ya. Ya karena waktu itu di saya lagi sakit dan aku harus dan kata dokter kan jangan emosional dulu. Makanya kamu jaga ya. Makanya. Tapi sebagai bapak pasti pengennya anak itu nggak terlalu banyak khawatir ya. Iya. Sampaiin deh, supaya dia nggak khawatir maksudnya kesiapan untuk apapun yang terjadi. Ya, pokoknya abang tenang aja sama kakek Eja, sama Zafi, sama Mami. Ini Dedi akan selalu kuat buat kalian. Ya, Dedi juga minta maaf kalau dari kemarin ngerepotin kalian gitu. Waktu Dedi sakit, ya abang harus ngorbanin waktu main abang di rumah sakit. Nggak nemenin abang. Dedi juga maaf kalau misalkan mungkin nanti emosi Dedi kurang stabil. Tapi abang harus tahu, Dedi semangat buat kalian. Kalian nggak perlu khawatir, Dedi akan selalu ada. Nanti Dedi yang akan nemenin abang tuh sampai abang dewasa, abang kuliah. Amin. Nanti begitu abang udah siap untuk menghadapi dunia, yang penting abang harus dengerin pesan Dedi, nanti abang bisa menjalani itu semua dengan baik gitu. Saya hidup sesurga ya. Hidup sesurga, jagain adik-adik sama Mami ya. Ini terlalu indah nih, ini cita-cita para orang tua mempunyai anak soleh seperti ini. Kamu seperti ini terus ya. Yang susah itu ada menjaga istiqomah. Hafalannya tuh murojaah, itu salah satu kuncinya. Sikap kamu, sifat kamu, hati kamu tuh yang sulit tetap menjaga. Apalagi nanti kamu masuk remaja, dewasa, pergaulan. Jaga itu ya. Kenapa, Pok? Aku ngeliat rasa sayang ini besar banget anak ini kepada ayahnya. Jadi nyentuh gitu. Yang kandung aja banyak, maaf kita ngomong gitu nggak apa-apa ya. Yang kandung aja bisa jadi tidak sebesar ini loh. Makanya keberkahan tersendiri. Panjang umur semuanya, berikan kebahagiaan masing-masing ya. Dan hari ini kita pun akan menghadirkan para penghafal Al-Quran lainnya yang mungkin menjadi inspirasi dari King Fahz dan juga para penghafal Al-Quran lainnya juga. Tetap di sini di FYP Pagi.